Halo teman-teman PM di Taiwan. Nah, balik lagi nih sama kita, ID Radio. Dan bersama aku, Nathanael Ken, di segmen Breaking News. Dan di Breaking News hari ini, kita akan membahas tentang pantang mundur status siaga nasional tingkat 2 tetap berlangsung sampai 28 Februari. Menurut CECC, status siaga nasional tingkat 2 akan tetap terus diberlakukan dari tanggal 8 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022. Tindakan ini merupakan tindakan langsung dari pemerintah untuk mengurangi COVID-19 yang tetap terus memarak di Taiwan. Peraturan dan tindakan terkait yakni seperti berikut. Kewajiban untuk memakai masker kecuali pada saat situasi-situasi seperti berikut. Yakni warga sedang berolahraga, atau sedang bernyanyi, atau berkaraoke, mengambil foto, dan yang lain-lain. Nanti kalian bisa cek description box di bawah untuk lebih lanjut melihat apa sih kewajiban masker ini, kapan harus dipakai, dan kapan kalian boleh tidak memakai masker. Tempat bisnis komersial atau tempat umum, termasuk dengan transportasi umum, harus melakukan sistem pendataan kontak melalui pemindaian kode QR, serta pengecekan suhu, dan juga melaksanakan dan meningkatkan disinfeksi tempat. Yang ketiga, semua warga dilarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman di dalam transportasi umum, termasuk menaiki THSR, TRA, bus antar kota, maupun penerbangan domestik. Regulasi ini juga berlaku di tempat keagamaan dan pertemuan atau selama mengadakan acara keagamaan. Pihak penanggung jawab yang mempunyai bisnis restoran atau tempat makan yakni harus mematuhi peraturan-peraturan seperti berikut, yaitu harus memperketat sistem pendaftaran informasi pengunjung, yaitu melewati kode QR, harus lebih ketat lagi, dan juga pengecekan suhu pengunjung juga harus lebih diperketat, serta minimal harus mempunyai peralatan cuci tangan dan juga disinfeksi, serta menjaga jarak sosial antar pengunjung. Kami pihak ID Radio juga selalu mengingatkan teman-teman untuk segera melakukan vaksinasi kedua atau melakukan vaksinasi booster, karena dengan begitu kita semua bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi dan segera menyelesaikan COVID-19 ini. Saya Ken, pamit undur diri dari Breaking News pada hari ini, dan see you teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ken di Fun Fact hari ini. Nah, Fun Fact hari ini bakal ngebahas apa aja sih Ken? Jadi hari ini kita akan membahas tentang must visit Taipei area itu apa aja sih? Oke, langsung lanjut ya. Elephant Mountain atau Xiangshan. Ini merupakan destinasi pertama yang aku bakal kasih tahu ke teman-teman. Nah, kenapa nih? Jadi, ketika kalian berada di Elephant Mountain atau Xiangshan ini, kalian bisa melihat keindahan kota Taipei dari atas. Nah, terus juga sisi positifnya untuk kalian yang mau ke spot untuk bisa melihat dari atas ini, kalian harus melakukan hiking atau memanjat gunung. Ya, walaupun bukan memanjat gunung seperti yang di film-film yang pakai tali itu teman-teman, tapi pakai tangga, jadi ya tetap safe, terus juga tetap aman, terus kalian juga bisa berolahraga nih untuk nyampe ke puncaknya Xiangshan ini. Nah, tempat yang kedua, Taipei Yileng-yi. Nah, Taipei Yileng-yi ini apa sih Ken? Jadi sebenarnya Taipei Yileng-yi ini merupakan monumen seperti Monas yang terkenal banget di Taipei. Nah, isinya di Taipei Yileng-yi ini apa sih Ken? Jadi di dalam Taipei Yileng-yi ini ada banyak restoran, mall, dan juga ada banyak tempat belanja yang teman-teman bisa datang, lihat-lihat, terus belanja. Nah, aku yakin juga teman-teman mau juga nih ngeliat kota Taipei dari atas, selain dari Xiangshan tadi. Nah, teman-teman bisa langsung naik ke lantai 89 atau 91 untuk melihat kota Taipei dari atas. Oke, lanjut ke tempat yang ketiga. Nah, yang terakhir adalah Fisherman Wharf. Nah, letaknya Fisherman Wharf ini di mana sih, Ken? Nah, yang tadi kan mungkin lebih ke arah di pusat kota nih, Taipei 101 sama Xiangshan-nya. Tapi Fisherman Wharf ini merupakan tempat wisata yang berada di Tamsui. Ya, mungkin bagi beberapa teman-teman mungkin agak jauh, tapi aku yakin ketika teman-teman datang pasti rasa worth it banget. Nah, pasti berasa ini tempat yang bagus banget untuk dikunjungi. Kenapa sih?
kayak gitu. Nah, teman-teman, karena di sana merupakan tempat yang cocok banget buat teman-teman dan teman-teman bawa pasangan atau bawa teman-teman yang lain untuk di sana bersantai melihat matahari terbenam. Nah, ketika sampai di sana, aku yakin teman-teman bakal banyak banget berfoto-foto karena di sana tempatnya bagus-bagus. Jadi aku saranin teman-teman untuk langsung datang ke Fisherman Wharf di sana. Oke? Nah, teman-teman, jadi fun fact buat hari ini ya sampai sini aja nih. Karena ada. Nah, teman-teman, jadi fun fact hari ini sampai sini aja ya. See you on the next fun fact section. Saya Ken. Bye-bye. Oke. Halo teman-teman PM Taiwan. Nah, jadi balik lagi nih sama aku dan juga mungkin kau boleh perkenalan diri. Oke, siap. Jadi perkenalkan, nama saya Fendi Andreas. Saya ada perwakilan dari Bank Negara Indonesia yang ada di Taiwan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau kendala-kendala dengan Bank BNI Taiwan, langsung boleh hubungin kami ya. Nanti akan saya bantu dan kami siap untuk melayani Anda. Oke, mantap. Nah, jadi kan di video kemarin kita udah janji nih untuk bahas tentang kur tuh gimana sih prosedurnya. Kita bakal kupas lebih dalam lagi ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya untuk fasilitas kur ya, itu kayak gimana sih kok? Apa aja sih prosedurnya gitu? Sebenarnya prosedurnya itu pertama ya ada berapa fasilitas kur yang kami bagi PMI Purna ya. Maksudnya kayak calon PMI itu menerima kur itu harus punya usaha tuh minimal tuh udah 6 bulan. Nah, baru boleh mengajukan kur. Karena ya bagaimana 6 bulan itu bisa ada, namanya kan modal awal yang kemarin kita cerita ya. Jadi teman-teman tuh yang pembagian 15% yang kemarin kita cerita itu untuk memulai awal usahanya dulu dari kecil. Nah, udah berjalan 6 bulan masih bertahan bagus. Nah, itu bisa langsung untuk mengajukan kur. Nah, makanya di sini itu kita ada bilang calon penerima kur itu harus mempunyai usaha yang produktif ya. Maksudnya teman-teman yang produk ya dan layak itu yang telah berjalan selama 6 bulan berturut-turut. Terus usahanya juga harus usaha produktif sama usaha layak. Nah, apa tuh produktif sama usaha layak kok? Usaha produktif itu adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang untuk memberikan nilai tambah dari peningkatan pendapatan bagi pelaku-pelaku usaha. Oke, berarti yang produktif ini yang memproduksikan barang itu agar lebih meningkatkan tingkatnya itu. Nah, terus usaha layak itu apa? Usaha layak itu adalah usaha yang teman-teman udah usaha ya nih ya. Itu mampu untuk membayar kredit yang bunga kan pasti pinjam uang dari bank tuh ada bunga, tapi mungkin bunganya itu bisa ini ya teman-teman, mungkin dihitungin tuh masih bisa mengambil keuntungan ya, maksudnya ada untung dari peminjaman ini. Nah, usaha layak itu adalah usaha yang produktif ya, maksudnya usaha yang mendapatkan penghasilan dan bisa mampu untuk membayar bunga tersebut. Nah itu teman-teman harus highlight tuh. Berarti ada prosedurnya, ada usaha kalian harus produktif, usaha kalian harus layak, dan juga usaha kalian udah harus berjalan selama 6 bulan nih. Iya. Nah, itu ada poin-poin yang sangat penting dulu. Nah, setelah kalau misalnya itu bertiga udah oke nih kok. Nah, terus buat ngajuinnya itu kayak gimana sih langkah-langkahnya? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, pengajuannya itu cuma ada 5 langkah seperti yang di PPT di atas ini. Pertama, calon debitur itu harus langsung ke cabang Bank BNI terdekat Anda. Nggak usah ada terdekat teman-teman aja, terdekat itu ada Bank BNI di Indonesia, ada di mana aja. Itu bisa langsung kamu ke sana. Kedua, tapi sebelum kamu pergi pasti harusnya namanya melengkapi data diri dulu. Nah, data diri seperti apa? Kayak kartu keluarga, kayak KTP Indonesia. Itu harus dilengkapi dulu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu petugas BNI itu bakal mengunjungi dulu calon debitur nih. Yang maksudnya teman-teman yang pelaku usahanya di mana kami itu ada ini dulu kunjungan untuk melihat segala macam. Nah, kita terakhir itu kita tuh bakal poin keempat itu bakal analisa dulu. Nah, analisa itu adalah poin penilaian dulu. Nah, dasar penilaian itu kayak gimana? Nah, di sini juga ada 3 dasar itu. Pertama,
karakter dari usahanya. Oke. Kedua, kondisi usahanya itu bagaimana. Yang kayak kita bilang tadi, usaha produktif sama usaha layak. Nah, yang ketiga itu adalah administrasi dari usaha tersebut. Oke. Nah, jadi teman-teman waktu sebelum ini harus dilengkapi dulu 3 poin ini. Oke. Nah, harus dilihat dulu nih gitu. Nah, kalau udah lengkap nih, udah 3-nya nih udah oke gitu loh kok. Nah, itu abis itu gimana? Nah, terakhir itu teman-teman kalau misalnya udah melewati 4 langkah, itu adalah langkah terakhir. Oke. Langkah terakhir itu adalah langkah di mana kalau misalnya BNI itu oke kasih pinjaman modal KUR, BNI akan Tanda bakal tanganan dong langsung. ada terbikin surat pernyataan gitu, teman-teman tinggal tanda tangan. Habis itu teman-teman langsung ini aja ditandatangin perjanjian kreditnya. Oke. Nah, terus biar setuju di kedua belah pihak gitu. Oke. Jadi semoga informasi ini tuh lengkap ya, maksudnya teman-teman yang maksudnya kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut langsung aja ke cabang bank BNI terdekat. Boleh. Nah, terus kami selalu bakal membantu teman-teman yang ingin melakukan pelaku UMKM dulu. Oke. Nah, kok kalau misalnya nih mau tanya-tanya tentang KUR di BNI lewat BNI Taiwan, apakah bisa kok? Bisa juga. Tapi kalau ingin lebih detail, langsung aja ke cabang BNI terdekat. Oke. Nah, dari video ini kita harap kalian semua tahu ya. Jadi gimana cara peminjaman modal KUR ini gitu loh. Ya. Oke. Semoga yang dikasih Bank BNI itu sangat bisa membantu teman-teman yang ingin melakukan usaha. Jangan lupa teman-teman juga tetap komitmen untuk menabung terus ya 15% yang kemarin Kabi bilang, agar teman-teman punya modal awal untuk berusaha. Oke. Jadi bisa teman-teman jadi juragan gitu. Mantap banget. Jadi siklus yang tadi benar kita terpecahkan. coret. Oke. Salam dari kita. Bye-bye.